Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Lailatin, NPM 7202130092 dari kelas perpajakan 2020C. Di sini saya akan meresu materi tentang pajak penghasilan umum. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Poin penting PP nomor 46 tahun 2013 yang harus dipahami pemilik usaha. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 memuat tentang diberlakukannya tarif PPh final 1% yang ditujukan kepada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omset usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Pungutan atas pajak tersebut diatur dalam PP No. 46 tahun 2013, sehingga penting bagi Anda pemilik usaha untuk memahami peraturan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut dipaparkan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, besar penghasilan wajib pajak yang diperoleh dari usaha memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, omset atau peredaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, outlet, maupun counter atau semacamnya, baik itu pusat maupun cabang. Ketentuan pembayaran pajak tentang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Melalui peraturan tersebut, bentuk-bentuk usaha dagang dan jasa seperti kios, toko, los kelontong, warung makan, salon, dan sebagainya harus disetorkan wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan tersebut. Subjek pajak, non-subjek pajak, dan non-objek pajak dalam PP No. 46 Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak mengikuti jangka waktu 1 tahun pajak sesuai dengan kalender kecuali jika wajib pajak tersebut menggunakan tahun buku lain yang berbeda dengan tahun kalender. Sementara yang dimaksud sebagai non-subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang serta memanfaatkan secara umum. Non-subjek pajak lainnya adalah badan yang belum beroperasi secara komersial atau beroperasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi komersial, tetapi telah menerima peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Kedua kategori non-subjek pajak tersebut, baik orang pribadi maupun badan yang telah dijelaskan, wajib menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh. Pengecualian untuk non-objek pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Ada pengecualian untuk non-objek pajak yang tidak dikenakan pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 meskipun memiliki usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Non-objek pajak dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa terkait dengan pekerjaan bebas, diantaranya adalah dokter, advokat, atau pengacara, PPAT,
notaris, akuntan, pembawa acara, pemain musik, dan segala ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 PP No. 46 tahun 2013. Usaha perdagangan barang maupun jasa dikenakan PPh final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Contohnya adalah usaha sewa kamar. Tujuan PP 46 untuk meringankan para pengusaha kecil. Yang pertama, beberapa aturan yang diberlakukan pemerintah mengenai perpajakan di Indonesia terus diperbarui berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta negara. Salah satunya adalah PP 46 tahun 2013. PP ini dibuat untuk mengatur besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh para wajib pajak badan. Pajaknya sendiri bersifat final. Besaran juga disesuaikan dengan kondisi usahawan. Lalu, apa saja yang dimaksud dalam PP 46 ini? Ketahui jawabannya dalam ulasan berikut. Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT tahunan PPh dalam kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan atau bersifat final. Tujuan pemerintah memberlakukan PP 46 yang pertama, untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. Yang kedua, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat untuk transparansi. Yang keempat, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Yang kelima, kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. Yang ketujuh, terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Objek dan wajib pajak sesuai ketentuan PP 46. Objek pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dikenai pajak penghasilan atau PPh. Ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013. Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final pasal 4 ayat 2, seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi, atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah tersendiri. Definisi biaya yang dapat dibiayakan dan biaya yang tidak dapat dibiayakan. Biaya yang boleh dibiayakan atau DE adalah besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya yang tidak dapat dibiayakan atau NDI adalah untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.